Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok MRP yang terdiri dari Alif Milati Putri, yang kedua ada Habib Ramadan Tito Kotama, dan yang ketiga ada saya sendiri Regina Perensyah, dan yang terakhir ada Riko Wahyu Yudana Putra. Nah, di sini kami akan mempresentasikan budidaya tambak udang faname di PT 518 yang berada di Kota Tulung Agung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, tentang perusahaan PT 518 ini adalah salah satu badan usaha yang memproduksi udang faname di Kecamatan Puncang Laban sejak tahun 2012. Yang lokasinya itu ada di Dusun Wonorejo, Desa Molang, Kecamatan Puncalabang, dan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Luas tambak udang ini adalah 17 hektar yang memiliki 55 petak dan pemilik lahannya bernama Bapak Suryadi berumur 54 tahun yang bekerja sebagai wira swasta. Kemudian bab 1, deskripsi objek amatan. Pembenihan udang faname. Selama ini pembudidaya udang faname di Pantai Molang memiliki benih udang di Kabupaten Blitar. Karena di daerah Puncang Laban masih belum ada perusahaan pembenihan udang faname. Sistem penyimpanan benih udang menggunakan kantong plastik tebal dengan ketebalan plastik 0,5 mm dengan masing-masing plastik berisi indukan benih udang betina 4 ekor dan satu kantong plastik lainnya berisi induk udang jantan 5 ekor. Masing-masing induk benih udang tersebut diisi dalam kantong plastik yang terpisah. Kemudian air yang digunakan sebanyak 5 liter per kantong dan penyimpanannya menggunakan styrofoam. Setelah 2 hari indukan tersebut dilepas dari telur yang disebut naupili. Jadi untuk satu ekor indukan betina akan menghasilkan 200.000 hingga 250.000 ekor. Bahan-bahan yang digunakan dalam penyimpanan benih selain styrofoam adalah plastik, kemudian oksigen, dan juga karet. Untuk biaya satu styrofoam sebesar 35.000 itu berisikan 15.000 ekor udang. Pada hasil panen udang faname, di sini dihasilkan pada area tambak mencapai 80 sampai 120 ekor per meter. Dengan bobot rata-rata 0,3 kg, pada saat panen pembudidaya langsung menjual udang ke pedagang. Umumnya, pedagang mengambil panen udang dari 2 sampai 20 pembudidaya setiap hari dengan harga yang sudah disepakati terlebih dahulu. Harga yang berlaku tersebut berdasarkan harga pabrik yang selalu diupdate setiap minggunya. Pembayarannya biasanya dilakukan oleh pedagang ke petambak 3 hari setelah panen diambil atau juga cash dengan cara pembayaran dari pabrik biasanya 15 hari setelah barang diantar ke pabrik. Teknologi yang digunakan yaitu penggunaan kincir air pada pola budidaya intensif membuat suplai oksigen pada udang sehingga pada tebar yang tinggi tetap dapat membuat udang faname hidup pada tambak dan penggunaan alat modern seperti alat pemberi pakan yaitu auto feeder, di mana auto feeder yaitu membuat udang mendapat pakan lebih merata, sedangkan pada pola budidaya tambak tradisional pemberian pakan ditebar menggunakan tangan sehingga hanya udang faname tertentu yang mendapatkan lebih banyak pakan. Baik, selanjutnya adalah bab 2. Nah, di sini ada rantai pasok. Nah, selanjutnya ada harga jual. Nah, harga jual ini sudah otomatis dari pembudidaya modern ya. Maaf, ini tipe pembudidaya modern. Nah, jadi pembudidaya ini menjual udang itu sebesar 36.000. Sedangkan pedagang kecil mendapatkan harga jual sebesar 36.000 dan membelinya sebesar harga 37.000. Sedangkan pedagang besar harga jualnya 49.000 dan harga belinya 47.000. Untuk pasar lokal harga jual 45.000 dan harga belinya 37.000. Sedangkan untuk UPI harga jualnya itu yang paling mahal yaitu 50.000 sedangkan harga belinya adalah 47.000. Nah, di sini ada pemetaan rantai pasok yang dimana dimulai dari pembudidaya modern menyetorkan hasil udangnya itu ke pedagang besar sebesar 100%. Lalu pedagang besar bisa menjual hasil udang tadi ke pedagang kecil dan UPI. Untuk UPI sendiri itu dijual sebesar 80%, sedangkan ke pedagang kecil itu sebesar 20%.
Nah, dari pedagang kecil ini dijual lagi ke pasar lokal dan pengecer sebesar 50%-nya. Nah, untuk aliran informasi yang pertama itu dari pembudidaya kepada pedagang besar. Informasi udang akan dipanen 1 bulan sebelumnya lewat aplikasi WhatsApp, informasi udang. Ya. Yang kedua ada jumlah panen udang bulan ini sebesar 20 ton. Yang keempat, untuk harga yang diberikan untuk 1 kg udang faname-nya sebesar 47.000 dan pembayarannya dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri. Yang kedua, ada aliran informasi dari pedagang besar ke pedagang kecil dan UP. Yang pertama, informasi udang yang akan dipanen 1 bulan sebelumnya melalui lewat aplikasi WhatsApp juga. Nah, yang kedua, jumlah panen udang bulan ini untuk pedagang kecil sebesar 4 ton, sedangkan yang dikirimkan ke UP sebesar 16 ton udang faname. Dan untuk harga 1 kilogram udang faname pada pedagang kecil itu sebesar 37.000, sedangkan yang diberikan untuk UP adalah sebesar 47.000. Dan pembayarannya mereka langsung cash kepada pedagang besar. Oke, next. Dan yang terakhir ada informasi pedagang kecil ke pasar dan pengecer. Yang pertama, informasi udang akan dipanen 1 bulan sebelumnya lewat aplikasi WhatsApp. Yang kedua, jumlah panen udang akan dibagi sebesar 2 ton, dikirimkan ke pengecer, dan 2 ton juga kepada pasar. Nah, untuk harganya sama, untuk 1 kg udang faname yaitu 37.000. Dan untuk pembayaran dilakukan cash secara langsung. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada proses penjualan hasil panen udang. Di sini alur prosesnya menggunakan Signavio. Yang pertama, dimulai dari pembudidaya atau petambak di mana terdapat panen udang, kemudian pada pedagang besar yaitu melakukan order pembelian udang selama 1 hari dan dilanjutkan kepada pembudidaya atau petambak yaitu mengkonfirmasi pesanan dan menyiapkan pesanan udang selama 1 hari, dan selanjutnya pada pembudidaya atau petambak di sini menghubungi bagian logistik untuk mengambil pesanan udang selama 3 hari. Kemudian pada bagian logistik selama 1 hari yaitu mengambil pesanan udang dan mengirim ke pedagang besar, dan dilanjutkan oleh pedagang besar pada pedagang besar yaitu menerima udang dan melakukan pembayaran pesanan udang dengan kurun waktu selama 3 hari. Dan yang terakhir yaitu yaitu pembudidaya atau petambak menerima pembayaran kemudian selesai. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Habib. Ya, untuk selanjutnya ini ada proses penjualan hasil panen udang. Ini yang pertama itu pembudidaya atau petambak memanen udang. Kemudian dari pedagang besar melakukan order pembelian udang. Nah, dari panen udang ini memiliki durasi 1 hari sebelum si pedagang besar itu menerima udang dari pembudidaya atau petambak. Kemudian selanjutnya pembudidaya atau petambak itu mengkonfirmasi pesanan dan menyiapkan pesanan udang. Itu juga memerlukan waktu selama 1 hari. Kemudian bagian pembudidaya atau petambak menghubungi bagian logistik atau distributor untuk mengambil pesanan udang. Itu memerlukan waktu 3 hari, mulai dari order ke bagian logistik sampai bagian logistik mengambil udang dari petambak. Kemudian bagian logistik atau distributor mengambil pesanan udang dari petambak dan akan mengirimkan ke pedagang besar. Itu memerlukan waktu 1 hari. Kemudian pedagang besar itu menerima udang dan melakukan pembayaran pesanan udang. Itu memerlukan waktu selama 3 hari dari distributor hingga ke pedagang besar untuk menerima udang yang dijual. Kemudian selanjutnya petambak atau pembudidaya itu menerima pembayaran dari pesanan yang dipesan oleh pedagang besar, dan itu untuk waktunya memerlukan selama 1 hari. Oke, next.
analisis SAW dari studi kasus kami ini, yaitu ada beberapa supplier benih yang diambil, yaitu Trenggalek dan Blitar. Kemudian ada beberapa kriteria, yaitu kualitas udang, umur udang, ukuran udang, berat udang, dan harga udang. Untuk kriteria udang yang ada di Trenggalek yaitu memiliki kualitas dengan bobot 3, kemudian umurnya 5, ukurannya 5, beratnya 4, dan harganya 2. Kemudian kualitas untuk yang Blitar itu 4, umurnya 3, ukurannya 4, beratnya 5, dan harganya 3. Dan yang paling besar yaitu nilainya adalah 4, kemudian umurnya 5, ukurannya 5, beratnya 5, dan harganya 3. Kemudian kami juga memberikan bobot untuk masing-masing kriteria, yaitu kualitas adalah 0,3, umur 0,1, ukuran 0,1, berat 0,1, harga 0,4, dan dari total seluruh bobot itu jumlahnya adalah 1. Kemudian untuk menganalisis data tersebut, dari nilai pada kriteria itu dihitung dengan nilai pada bobot per kriteria. Dan di sini didapatkan untuk supplier benih udang yang menjadi alternatif untuk menjadi pilihan supplier, yaitu pada supplier di Blitar, karena nilainya mencapai 1,54, berbanding jauh dengan yang di Trenggalek yaitu hanya 0,77. Next. Di sini terdapat kriteria pembelian benih, yaitu yang pertama kriteria kualitas, di mana dengan bobot 1 yaitu kualitas tidak baik, dengan bobot 2 kurang baik, bobot 3 cukup baik, bobot 4 baik, dan bobot 5 yaitu sangat baik. Yang kedua yaitu kriteria umur, di mana bobot 1 umurnya tidak tua, bobot 2 umur kurang tua, bobot 3 umur cukup tua, bobot 4 umur tua, dan yang paling sangat tua yaitu dengan bobot 5. Yang ketiga yaitu kriteria ukuran, di mana bobot 1 tidak kecil, bobot 2 itu cukup kecil, bobot 3 kecil, bobot 4 besar, dan yang terakhir yaitu bobot 5 yaitu sangat besar. Yang keempat yaitu kriteria berat, di mana bobot 1 itu tidak berat, bobot 2 itu udangnya cukup berat, bobot ketiga berat, yang keempat sangat berat, dan yang 5 adalah bobot berat udang yang sempurna. Dan yang terakhir di sini terdapat kriteria harga, di mana bobot 1 harganya sangat mahal, yang kedua mahal, bobot ketiga yaitu cukup mahal, dan bobot keempat kurang mahal, dan yang terakhir yaitu harganya tidak mahal. Next. Penggunaan moda transportasi. Kegiatan usaha budidaya udang Faname di Kecamatan Pucanglaban dilakukan oleh pembudidaya sendiri, sedangkan penyedia input produksi atau pakan, benih, dan saprokan mendistribusikan sendiri input produksi tersebut ke pembudidaya dengan menggunakan moda transportasi seperti mobil dengan bak terbuka dan sebagainya. Selanjutnya, pembudidaya tradisional dan semi-intensif menjual udang langsung ke pedagang kecil. Hasil pembelian udang tersebut selanjutnya dijual ke pengecer yang datang langsung ke pedagang kecil menggunakan motor. Sedangkan selanjutnya, udang tersebut dijual ke pasar lokal. Namun untuk pembudidaya intensif, udang diambil langsung oleh pedagang besar atau supplier menggunakan truk apabila volume udang mencapai lebih dari 4 ton, atau menggunakan mobil pick up jika volume udang di bawah 4 ton. Selanjutnya, udang tersebut dibawa ke UP. Biaya transportasi. Biaya truk adalah
biaya truk adalah yang paling mahal, yaitu sebesar 500.000 untuk satu kali pengambilan udang. Biaya mobil pickup relatif murah, yaitu sebesar 150.000 untuk satu kali pengambilan udang. Untuk biaya motor yang paling murah yaitu sebesar 100.000 untuk satu kali pengambilan udang. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.